Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cek TKP. Polresta Bandar Lampung meringkus 2 pelaku pengeroyokan terhadap 1 anak di bawah umur hingga tewas. Korban berinisial R, remaja 16 tahun, mengalami luka-luka dan meninggal dunia pada hari Minggu 5 November 2023. Peristiwa tersebut berawal dari rencana antara kelompok korban dan pelaku untuk melakukan balapan liar yang dibahas melalui akun Instagram. Berikut keterangan lengkap Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah Astutik. Siang hari ini kita akan melaksanakan press conference terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Di mana kejadian tersebut berada di lokasi Jalan Kimaja, Bandar Lampung. Sebelum masuk ke pokok permasalahannya, mungkin lebih dulu diceritakan bahwa kenapa sampai terjadi kejadian tersebut. Awalnya pada tanggal 5 November hari Sabtu sekitar pukul 00 sebelumnya sudah ada rencana antara korban dan pelaku untuk melaksanakan kegiatan balap liar. Ini difasilitasi oleh saudara Adam melalui media sosial yaitu Instagram. Ketika tercapai kesepakatan, mereka bertemu di depan Transmart di Jalan Sultan Agung. Sekitar pukul 1, mereka melaksanakan kegiatan race yang pertama. Nah, kesepakatan ini adalah akan menyelenggarakan balapan liar untuk 2 race dengan jarak 201 meter. Nah, pukul 1 malam dini hari itu merupakan race yang pertama dari kubu korban dan kubu pelaku bertemu di sana. Dan di race yang pertama ini, kubu pelaku itu memenangkan race-nya. Dan pada saat yang sama muncul tim patroli dari Polsek Sukarame ke tempat balap liar. Kemudian mereka bubar bersembunyi di area PKOR Alwai Halim. Kemudian mereka masih melanjutkan kesepakatan untuk melanjutkan race yang kedua, yaitu di daerah Kimaja di seputaran Chandramat Supermarket di sana. Kemudian jam 2 dini hari race kedua dimulai dari kubu korban dan kubu pelaku, di mana race yang kedua ini juga dimenangkan oleh pihak pelaku. Kemudian pihak korban mengatakan bahwa race kedua ini ada kecurangan di sana karena merasa pihak pelaku memodifikasi mesin motornya, di mana pihak pelaku menang karena juga menggunakan joki atas nama saudara King, gitu ya, di sana. Setelah menuduh bahwa ada kecurangan karena memodifikasi mesin motor, di mana perjanjian awal seharusnya menggunakan spek motor yang standar, juga terjadi ejek-mengejek di sana. Kemudian dari kubu pelaku melihat dari kubu korban ini salah satu temannya ada yang mengacukan celurit, sehingga kubu pelaku melarikan diri atau kabur seperti itu. Kemudian tidak lama kemudian kubu korban ini mencari kubu pelaku. Tidak lama mereka bertemu di Jalan Kimaja tersebut, dan kubu pelaku juga sudah mempersiapkan dengan membawa pipa besi, yaitu berupa pipa yang biasa digunakan untuk membangun angkringan. Nah, ketika tiba rombongan korban dan pelaku, kemudian pihak pelaku ini melempar pipa besi tersebut, sehingga motor korban yang ditumpangi 3 orang itu tergelincir dan jatuh mereka bertiga. 2 orang bisa menyelamatkan diri, namun yang pihak korban atas nama saudara R ini mengalami luka-luka berat karena terjadi pemukulan di sana. Kemudian tidak lama terdapat
anggota polisi dari Polsek Kedaton ke tempat kejadian dan membawa korban R ini ke Rumah Sakit Immanuel. Namun demikian, 5 jam setelah dibawa ke Rumah Sakit Immanuel, dinyatakan korban R ini meninggal dunia. Adapun saat ini telah dilaksanakan penanganannya dengan telah memeriksa sebanyak 5 orang saksi, yaitu atas inisial ada inisial H, inisial R, inisial R, inisial R, dan inisial A. Jadi ada 5 orang saksi yang telah diperiksa oleh Polresta Bandar Lampung. Kemudian juga telah dilakukan 2 orang terduga pelaku, yaitu atas nama dengan inisial JD dan inisial RA. Nah, 2 orang ini sekarang sedang dilakukan pendalaman dan pengembangan oleh Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Untuk barang bukti sendiri yang telah diamankan berupa 4 batang besi ukuran 1,5 meter, 1 batang bambu, pecahan tameng sepeda motor Vario warna hitam, 1 unit R2 Honda Vario warna merah tanpa plat. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap para pelaku tindak pidana dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan 2 kelompok di Kota Bekasi beberapa waktu yang lalu. Dari kasus itu, sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Bekasi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2023 lalu sekitar pukul 7 malam. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. 9 diantaranya telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya, sedangkan 2 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Dari hasil pemeriksaan, kasus itu bermula dari konflik antara beberapa kelompok yang terjadi di wilayah Maluku Utara pada bulan September 2023 lalu. Pihak kepolisian mengatakan bahwa konflik antara beberapa kelompok itu terjadi karena balas dendam. Salah satu kelompok melakukan komunikasi dengan John K. yang merupakan salah satu tahanan yang berada di Nusa Kambangan. Jadi ini adalah motifnya balas dendam. Kemudian pada hari kejadian muncul niat dari salah satu kelompok, khususnya yang menjadi korban saat itu, ya, untuk melakukan penyerangan ke daerah ataupun jalan Titian Murni, dan kemudian 6 orang melakukan penyerangan. Namun sebelumnya, rekan-rekan sekalian, bahwa ternyata salah satu kelompok memberitahu daripada kelompok yang ada di Kafling Titian Murni ini bahwa akan terjadi penyerangan, sehingga saat itu dari kelompok yang ada di Titian Murni Bekasi persiapan untuk melakukan perlawanan. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, hasil keterangan saksi dan kita peroleh bukti digital di mana kami baru sita siang ini, ternyata sempat berkomunikasi dengan John K. yang saat ini ada di Nusa Kambangan. Kami akan dalami ini. Dari hasil pemeriksaan, kelompok penyerang telah bersepakat salah satu dari mereka untuk turun dan mengancam kelompok lainnya dengan senjata tajam. Namun, di pihak lain, kelompok yang diserang sudah siap untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Tembakan pertama peluru mengenai mobil. Tembakan kedua peluru berhasil mengenai pelipis korban dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dan masih mencari daftar barang yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 169 KUHP, pasal 358 KUHP, dan 335 KUHP. Sedangkan untuk tersangka Felix ditambahkan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Polres Tuban berhasil mengungkap kasus perampasan sepeda motor yang disertai dengan kekerasan yang menimbulkan keresahan
di tengah masyarakat. Sebanyak 15 orang telah diamankan, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polres Tuban berhasil mengungkap kasus perampasan sepeda motor dan disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster di Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, tepatnya di SPBU Desa Bunut, Kecamatan Widang pada tanggal 28 Oktober 2023 lalu. Dari 15 orang yang diamankan, Polres Tuban menetapkan 5 orang tersangka. 3 diantaranya merupakan anak berhadapan dengan hukum dan 2 orang dewasa yang tergabung dalam tim Guku. Jadi ini berawal dari gabungan tim Guku TGG yang kita amankan ada 15 orang. Dari hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksinya 5 orang yang dapat kita tetapkan sebagai tersangka. Semuanya dari Bojonegoro dan Lamongan. Seluruh jajaran kami sudah saya perintahkan untuk melakukan patroli secara intensif pada malam hari, pada jam-jam rawan, pada tempat-tempat yang diindikasi menjadi tempat yang dimungkinkan terjadi pidana. Kelompok ini sampai Gresik, kemudian Lamongan, Bojonegoro, dan juga Tuban sendiri. Adapun sejumlah barang bukti yang telah berhasil diamankan antara lain 2 unit sepeda motor, 1 celurit, dan handphone. Atas perbuatannya, para tersangka terancam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 ke 1E dan 2E KUH Pidana dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Humas Polres Tuban melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Cek TKP hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.